Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Wilujeng Wengi wargi Jawa Barat. Saya di sini ingin menyambung video saya beberapa saat lalu. Ibarat pepatah, sudah jatuh tertimpa tangga, itulah yang terjadi kepada sekolah-sekolah swasta khususnya yang ada di Jawa Barat. Pasca keluarnya kebijakan Gubernur kita Kang Deddy Mulyadi, baik itu kebijakan terkait pembebasan ijazah maupun kebijakan penambahan jumlah rombongan belajar yang ada di kelas sekolah negeri hingga mencapai 50 anak per kelas. Teman-teman sekalian, kenapa efeknya sangat berharap terhadap sekolah swasta? Karena setelah kebijakan itu dikeluarkan, masih saja banyak masyarakat kita yang menganggap bahwa ini adalah kesalahan swasta. Kenapa? Karena sekolah swasta mahal, karena sekolah swasta biayanya lebih dari negeri, ada lagi pungutan-pungutan, ada lagi biaya-biaya yang lain tidak seperti sekolah negeri. Teman-teman sekalian, adanya sekolah swasta karena ketidakmampuan negara ini menciptakan sekolah, baik secara ruang yang tidak mencukupi maupun secara pendidikan yang secara kualitas pendidikannya banyak juga sekolah-sekolah swasta yang bersaing mengalahkan sekolah-sekolah negeri. Sehingga sekolah-sekolah swasta ini secara hakikatnya membantu negara dalam mencerdaskan anak bangsa melalui pendidikan sekolah. Teman-teman sekalian, pada dasarnya pendidikan di negara kita ini gratis. Kenapa? Karena hal itu diwajibkan oleh negara sebagaimana amanat dalam Undang-Undang tahun 45 pasal 31 ayat 1 bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Bahkan teman-teman sekalian, saking pentingnya pendidikan secara aturan, secara anggaran itu masuk dalam mandatory spending. Mengikat bahwa setiap tingkatan kepemerintahan, baik pusat, provinsi maupun daerah, itu wajib menyiapkan 20% dari anggarannya untuk apa? Untuk pendidikan. Didahulukan teman-teman sekalian. Lalu teman-teman sekalian, andai kata pendidikan ini gratis, diwajibkan oleh pemerintah, lalu siapa yang membayar? Tentu adalah pemerintah itu sendiri. Berapa? Mampukah pemerintah kita untuk menggratiskan semua pendidikan, baik yang ada di negeri maupun swasta? Teman-teman sekalian, kita masuk untuk ngobrolin terkait biaya sekolah SMK dan SMK. Kenapa? Karena Provinsi Jawa Barat itu secara tanggung jawab itu menanggung-jawabi pendidikan SMA, SMK sederajat. Teman-teman sekalian, biaya ideal minimum untuk anak siswa SMA di Jawa Barat dan SMK per tahunnya, mohon maaf, ini per tahunnya adalah 4,5 juta rupiah untuk SMA dan 6,3 juta rupiah untuk SMK. Itu adalah biaya minimum, standar minimum. Lalu kebutuhannya untuk apa? Kebutuhannya tentu kembali lagi ke siswa tersebut dan kembali ke sekolah. Kembali ke siswa seperti seragam, seperti buku, ataupun kembali ke sekolah, baik itu untuk kebutuhan bangunan fisiknya, maupun kebutuhan untuk gaji guru, maupun gaji staf kependidikan lainnya. Teman-teman sekalian, di sini kita lihat jumlah siswa-siswi SMA maupun SMK yang ada di Jawa Barat, kira-kira totalnya untuk SMA negeri swasta di Jawa Barat adalah 842.760 siswa. Untuk SMK negeri dan swasta, totalnya 1.058.622 siswa. Ketika dijumlahkan, totalnya adalah 1.901.382. Bagaimana kita bisa tahu? Kita kalikan kebutuhan minimum tadi 4,5 juta dikali 842.000, maka kebutuhannya adalah untuk SMA negeri maupun swasta adalah 3,7 triliun teman-teman. Dan kebutuhan untuk SMK
negeri maupun swasta di Jawa Barat adalah 6,6 triliun. Jadi, ketika itu digratiskan, belum lagi SLB, belum lagi sekolah yang lain, tentu teman-teman sekalian, itu hal yang belum mungkin saat ini melihat anggaran yang dimiliki oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah. Lalu, dalam mencukupi kebutuhan pembiayaan siswa dan siswi itu, pemerintah memberikan bantuan-bantuan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi untuk SMA dan SMK. Program itu saya kumpulkan di sini ada 5. Yang pertama ada PIP, program dari pusat, sejumlah bantuannya 1 sampai 1,8 juta, ada BLT, ini juga dari pusat, tapi ini untuk kriteria anak-anak miskin karena ini ada dari Kementerian Sosial, jumlahnya berapa? 500.000 per siswa. Kemudian ada dana BOS, ini untuk sekolah negeri dan swasta, ini dari pusat juga. Berapa bantuannya? Hanya 1,6 juta untuk SMA dan 1,7 juta untuk SMK. Lalu ada BOPD, ini untuk sekolah negeri, ini bantuan dari provinsi. Jumlah bantuannya adalah 1,6 juta dan ada BPMU, ini juga dari provinsi bantuannya untuk sekolah swasta saja. Berapa bantuannya teman-teman sekalian untuk swasta ini adalah hanya Rp600.000. Bantuan provinsi ini selisihnya 1 juta untuk yang di negeri, sedangkan yang di swasta hanya 600.000. Teman-teman sekalian, andai kata satu siswa ini mendapatkan semua bantuan, itu mungkin pembiayaan minimum bisa tercapai. Tapi hal itu sekali lagi tidak mungkin dan belum terjadi saat ini. Kenapa? Karena tidak semuanya mendapatkan PIP dan tidak semuanya mendapatkan BLT. Tapi setidaknya BOSP ini mungkin semuanya mendapatkan. Kemudian BOPD ini hanya untuk anak-anak di negeri dan BPMU hanya untuk anak-anak di sekolah. Teman-teman sekalian, andai kata di jumlah yang ada di sekolah swasta ini hanya mendapatkan keseluruhan di angka 2.300.000. Bagaimana mungkin kebutuhan minimum 4,5 juta untuk SMA dan kebutuhan minimum 6,3 juta bisa didapatkan secara kualitas oleh teman-teman yang ada di sekolah swasta. Oleh sebab itu, teman-teman sekalian, maka karena perbedaan bantuan ini, maka karena perbedaan biaya ini, sangat mungkin sekolah swasta untuk meminta bayaran kepada peserta didiknya, kepada siswa-siswinya. Karena bantuannya pun berbeda. Apalagi jika kita membahas bantuan-bantuan yang lainnya, seperti bantuan fisiknya, seperti bantuan-bantuan program-program yang lain. Masih banyak perbedaan antara bantuan yang diberikan pemerintah terhadap sekolah negeri dengan bantuan yang diberikan pemerintah terhadap sekolah swasta. Jauh berbeda.